الله عليه وسلم حضرة سنة حضرة عبدنا حضرة الشيخ عبد القادر الجن حضرة الشيخ محمد سلطان المدينة حضرة الشيخ حسن عبد الله البنجري من حضرة الشيخ أشرف أنوار بن إسماعيل البنجري من حضرة الشيخ أبو بن البنجري من شيخنا المعلم من وسلم عبد الله جل الله يغفر له ويريد رجل من الجنة ويرحمه ويريد رجل من الجنة ويقول يسأل ربا ولي وعلوم بدين الدنيا لقرب على حضرة عبدنا ولأمنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا لأرواحنا بلدا من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجل وعلى نعمة الله ينور قلوبنا وقوالبنا من هدى والتقى قلوبنا والموت على الإسلام لنا دنا ودهنا لجيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dalam 100 Faidatun. Kata setengah mereka bermula sekalian kurang yang dikir itu atas 5. Ini kemarin sudah dijelaskan. Ada ngarannya dikir lisan, ada ngarannya dikir qalbi, ada ngarannya dikir akal, ada ngarannya dikir sir, dan ada ngarannya dikir ainul mazkur. Ini tergantung kita belajar. Modalnya 2, zikir lisan dan zikir qalbi. Itu modal pertama. Zikir lisan ataupun zikir qalbi, dua-duanya ikan belajar di situ. Zikir lisan yang dilajari adalah huruf-huruf dan cara membaca dan cara mengeluarkan huruf. Yang kedua, zikir qalbi. Ini berburu apa yang dibaca di dalam hati. Ada asal baca enggak? Atau ikan nukar buku kan baca bukunya. Nukar buku di pasar dibaca, siapa gurunya nanti. Lalu gurunya tukang jual buku, sedangkan tukang jual buku aja ini aku sekadar menjual. Apabila buat ini ikan belajar bujur-bujur buat itu sampai di mana kemampuan ikan, maka martabat yang ketiga zikir akal Allah yang membuka. Ada sudah dijelaskan zikir akal itu apa? Itu buah dari zikir lisan dan zikir qalbi. Buahnya zikir akal, artinya tafakur dilupakan Tuhan di situ. Apabila sudah kau tafakur ini dengan alam dan lain sebagainya, Allah pulang membuka martabat yang keempat, yaitu zikir sir. Ikan mandangan seluruh alam ini berzikir. Nah, itu diri ikan dulu. Nah, kalimat adalah zikir ainul mazkur. Buah nang kalimat apabila ikan buang nang di bawah bujur, bujur dibuka akan zikir akal. Apabila zikir akal sudah dibuka, karena dibuka akan pulang zikir sir. Dan apabila zikir sir dibuka akan Tuhan, maka Allah akan menambahi dengan zikir ainul mazkur. Ainul mazkur itu
Tapi kan berburuan di bawah itu dulu ucap zikir la ilaha illallah. Guru cari gurunya kan. Sebelum ikam guru tarkin, ikam guru membaca Quran dan guru belajar huruf menggunakan kabar dua ikan. Apabila ada mau dan ada mau terbuka. Apabila dua muncul zikir lisan, zikir qalbi muncul, gurunya nak membaca Quran, belajar huruf di situ muncul. Timba itu belajar pulang, mengambil zikir talqin, membaca zikir talqin sesuai seperti huruf yang diajarkan guru membaca Quran. Makanya belajar bujur hanya belajar tentang huruf lam di mana, huruf alif di mana. Sebabnya zikir yang dipakai huruf-huruf itu tadi. Mereka pada bujur di situ, hampur zikir luput sudah. Arti luputnya itu apa? Katarahnya kadakannya sudah. Lapas sudah relanya. Kada awal. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak akan bisa berjalan di atas daratan. Nah, kawannya berjalan sesuai relanya. Apabila dua udur tiba belajar lawan huruf Quran, belajar huruf setahun 2 tahun huruf aja nih. Setahun 2 tahun huruf aja. Alif, ba, ta, huruf aja teriaknya 2 tahun huruf aja. Al-Qurannya dulu. Aduh. Jadi apabila suara ikam dan huruf ikam muncul sudah, hanya belajar Quran. Apabila huruf belum muncul, Quran ikam ada muncul juga. Nasi turai ikam karena Imba sudah muncul huruf, muncul Qurannya, hanya mengambil cari guru, marahnya guru talqin zikir. Kepada guru talqin zikir ini pulang, kita mengambil talqin si guru ini pulang, nama awasi cara membaca. Nah, Tuhan guru bilang pada waktu jika mengambil zikir talqin. Kalau guru Al-Quran, mana gurunya pada waktu jika membaca huruf di Al-Quran. Biar si guru huruf lam, biar si gurunya kada usah membaca zikir itu menggunakan kaidah. Artinya jujur aja, harus nambah kaidahan, mulai pusat ditarik sampai gabungan, harus usah dulu jadinya. Membaca hurufnya aja dong, bujur. Tiba sudah bujur dari hurufnya, gurunya ini mendengarkannya talqin itu. Apabila pina hampur taguran atau hamzah bertambah taguran atau mahantak salah taguran juga. Berbeda orang berzikir di orang baruhan, berbeda kan. Orang berzikir baruhan tuh orang zikir lapar, barang aja semput-semput aja makan imbadnya. Orang berzikir itu sama seperti pandai besi, membangun besi, memukul besi. Yang besi itu akan dibikin sebagai tadi parang, tumbak,
macam-macam tuh dari hasil zikir sholat tadi tuh. Apabila jatuhkannya pada ganja, ada kau membantu itu, kurang tuh pandai besi, makan tuh 4 kali sehari, minum itu 10 liter sehari, lalu mencatuk besi, dibakar, catuk, dibakar, catuk. Makanya orang berpikir tuh awak panas, tak letak, dibakarnya, dibakar, panasnya, babarukan. Nah, dibakarnya itu ya penyakit hati, penyakit jahil, penyakit batin dibakarnya seperti penyakit takabur, ria, menandang dalam hati dibakarnya itu. Kalau penyakit jahil dibakarnya adalah penyakit jauh. Jahil, penyakit jahilnya penyakit apa dari awal dibakar oleh zikir tadi. Ini orang yang belajar dan duduk di bidang zikir. Apabila ada bujur juga. Contoh mengikuti palu atau mengikuti godam, tukang pandai mengikuti godam ada teknik mengikuti pada saat ikuti asalan mengikuti godam ini kerabang makan dah kurang ada kau mangkat godam pada kawan kurang makan atau mengoler karena kurang baik kurang minum kurang berzikir. Guru yang kedua setelah guru baca Quran adalah guru talqin ini ya sama kayak orang pandai berzikir. Didengarkannya zikirnya nyawa atau mau berzikir memberi talqin di zikir didengarkan orang sambil berzikir. Apabila ada bujur juga ada ditalqin akan orang. Dia bujurakan dulu jadi tani. Seorang untuk ngomong bujur seorang kayak pacarannya. Itu kelala. Nah sebabnya nang jadi pandai besi itu kan seorang juga nang nyawa bentuk itu diri nyawa juga kena ada diri orang ada. Itu orang bang skill tuh. Kalau dikir orang baruan itu dikir lapar, untung dikir makanan banyak ada urusannya. Itu bilang dikir, untung bujur sudah. Di hadapan si guru ini, sidin itu pun mendengarkan dikirnya waktu tunggal dikirnya waktu kita kan sidin, kadang sidin kadang mendengarkan, walaupun kadangnya sidin mata sidin jangka manakah, kadangnya sidin mendengar ketahuan sidin, oh ini kurang uyah. Oh ini kurang gula, oh ini kurang asam, ketahuan. Kenapa ini ketahuan? Karena gawian, zikir itu gawian orang hari-hari sama seperti kurang baca Quran. Jika membaca Quran di hadapan orang kebiasaan membaca Quran, tahu ini bacaan ikan, oh ini kurang garam, oh ini kurang asam, oh ini kurang uyah, oh ini kurang banyak. Tahuan orang ini karena kawabang kita bakuling. Apabila sudah bujur jika lisan, memang dibujurkan behemat itu jika lisan itu karena itu bahwa bersuara kadang dengaran. Apabila bujur sudah lalu ditalqin si guru lalu talqinnya la ilaha illallah la ilaha illallah. Seorang berzikir talqin tidak hasilin kehampulan di sini. Kehampulan hanya
lamnya pula pakai lere negara. La ada orang la huruf lam dibilang tangan arah habusi daraham hendak huruf lam itu pada waktu menyebut la kayak orang ahli not musik ini mendengar nyawa penyanyi kata awalnya ini notnya luput. Lalu kada kok jadi pandai besi, yang penyakit di hati itu kada hilang ada yang hilang, berkurang pun ada, berkurang ada, hilang ada. Seperti penyakit hati, kubur dunia, salah satunya ketujuh dunia. Ketujuh dunia ini contohnya ketujuh main bola aja pikiran, lalu jikir nambah jikir ini kada kau menghapus bol bola dalam hati itu kada kawinnya, lalu menuhankan bola sebagai kenikmatan. Nah itu kebaliknya ada mau hilang kan bola dunia, main bola dunia, ya lah apa nang kada dunia itu banyak sahabat dunia. Berarti jikirnya kalau mau orang jikir lisannya sudah muncul, kan ada tertaruh lagi nang kayak dari hematnya nanti kan tak bawa mati juga kan jadi duit jo, ini aja. Timbang muncul jikir lisan lalu jikir kol berburu lah. Guru apa nanda beca dengan jikir kolbin si guru belajar ada dosis-dosisnya sekian membaca sekian bacanya dibaca dalam hati berapa tahun si guru logija jikir lisan 5 tahun jikir kolbi 5 tahun 10 sudah habis nangkap itu aja umur. Jika lisan itu banyari bagaimana komat kami kainan apa itu ada jikir itu menyebut lisan suara ada hurufnya ada berzikir malamnya, komat kami jangan terang. Ada terdengar berzikir, ini kan bab zikir. Nah, ada berzikir itu ada suara, ada huruf dan kadang-kadang berzikir gama kalau ada suaranya, untung apa waktunya, kayak lah juga. Ada suaranya, ada jualnya, kadang lambat jual jadi ibarat besi itu kadang dicatuk-catuk, kadang ada catukannya. Kalau jikir lisan catukannya iya benyari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ada mencatuk itu lurus, ngangkat lurus, mencatuk lurus, jangan bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bergoyang. La ilaha illallah. Nah, goyang mana itu? Ampun, hoplah illallah, illallah. Apabila zikir lisan dan zikir qalbi sudah kita pelajari dengan belajar, Allah membuka martabat yang tadi, yaitu zikir qalb. Gara-gara nang buat zikir lisan itu kan bukannya zikir zahir nambah anak dipancain indra.
Sedangkan zikir qalbi itu andaknya tersembunyi dan kada ada suara dan kada ada hurufnya. Dua-duanya ini tergabung, lalu ngarannya zahiran wa batinah. Zahirnya berzikir, batinnya berzikir dua sudah. Apabila dua ini sudah dengan syarat berguru keduanya, maka ketiga Allah diberi Allah akan zikir akal. Zikir akal diberi. Zikir akal ini kan ada huruf, ada dengan baca zikir. Dari kalau la ilaha illallah ada lagi. Zikir akal ini buah dari zikir lisan dan zikir qalbi. Matanya, panca indranya mengikuti alam dunia. Lalu matanya mengikuti alam dunia, hatinya langsung ingat lawan namanya alam dunia. Nah, itu akibatnya sudah asah ada duanya. Asah luar zikir lisan, asah dalam zikir hati. Lalu diberi oleh Allah martabat yang ketiga. Melihat matanya alam semesta. Matanya melihat ini sama hukumnya zikir lisan. Matanya mengikuti alam, kedudukannya zikir lisan. Baik melihat alam dunia dengan panca indera itu ngarannya zikir lisan. Matanya mengikuti dengan zikir lisan tadi, dalamnya langsung ingat akan alam dunia ini dibuka oleh Allah. Tafakurnya langsung jadi di bagian kayak ini ibaratnya kayak kendaraan timbah di starter langsung hidup. Artinya starternya jalan, akinya hidup. Starternya kendaraannya ada, zahirnya terjadi lisan kehidupannya. Akinya pula zikir kontak hidup lang. So kada diulah-ulahnya. Jadi orang yang sudah duduk di martabat ketiga Allah yang memberinya, tapi asalnya uyuhnya zikir lisan 5 tahun 1000 sehari paling dikit Pak. Di luar pada baca Quran, di luar pada membaca istighfar, di luar daripada begawi, selain pada begawi, selain pada sembahyang wajib, sembahyang sunat, puasa sunat, hari-hari Al-Quran sehari sajus paling buyuk. Sajus itu sampai buyuk aja, baca selawat, zikir, kemudian 5 tahun ya Pak. Karenanya ada gurunya, ada gurunya. Yang itu pulang ujar gurunya zikir qalbi. Ada huruf, ada berzikir lagi untuk ada bersuara lagi. Komat kami kada. Duduk tasbihnya aja nambah putar. Tasbihnya nambah putar. Tasbihnya nambah putar. Huruf-hurufnya kadang-kadang lagi. Itu pun guru juga. Apabila dua-duanya ikan sudah dapat, maka ngarannya zahiran wa batinah. Apabila dua itu dapat, maka kunci martabat ketiga terbuka dengan sendirinya. Luarnya ikam tadi, zahirnya ikam atau panca indera ikam yang di luar itu kedudukannya menempati kedudukan maqam zikir lisan. Bagi orang yang sudah duduk di martabat di martabat tadi ini. Contoh matanya baca indera, mati pohon. Dikarenakan ia sudah melewati zikir lisan dan zikir hati, matanya ini mati ini alam dunia, mati rumah, mati pohon, mati macam-macam ditinya, macam-macam. Oleh matanya ini atau oleh telinganya apa aja didengarnya, apa aja diciumnya ini
apa aja nanti makannya, dimuntungannya, apa aja nanti dirapanya ini oleh panca inderanya, dalam hatinya ini langsung ingat, langsung dibukakan, langsung ingat lawan Allah ampun dunia. Luarnya melihat, hatinya langsung ingat lawan Allah. Kenapa? Inya sudah keduanya diamalkan. Jika lisan 5 tahun, jika qalbi 5 tahun, zahir dan batinan sudah ngetah. Apabila sudah zahir dan batinan, maka makam tabakur dibuka oleh Allah. Ada sama kayak ini lagi. Melihat alam dunia, berpikir dulu. Alam dunia banyak. Jangan berpikir dulu. Ini pohonnya diulah oleh Allah. Karena kayak itu lagi nya. Matanya sekadar melihat, hatinya langsung nah, kenapa kan hati orang hari-hari 5 tahun pada kesuara pada di luar pada bergaul, selain pada sembahyang, selain pada macam-macam kalau diberi makom tabakur berzikir kadang, disuara kadang, bersuara kadang, di hati kadang juga. Cuma sekadar ingatan Tuhan mampukah? Dua aja modalnya, zikir lisan dan zikir qalbi. Imbah sudah dibukakan oleh Allah zikir akal atau tapakur Tuhan nama buka, langsung ingat melihat apa aja nanti dengar talingannya ini, musika orang baca selawat apa aja didengarnya, pandir orang berpandir suara apa, hatinya itu langsung ingat lawan Allah. Karena langsung ingat dia sudah menempati 2 zikir qalbi sudahnya, zikir lisan sudah, soalnya zikir lisan belum, zikir qalbi belum. Jadi di luar ada kontak, di dalam ada kontak. Orang zikir akal ini sudah 2 itu basic, sudah kebiasaan. Contoh orang yang duduk di makom zikir qalbi ini contoh. Orang yang di zikir qalbi ini katun baca istighfar tapi dalam hati sehari 500 tapi dalam hati bersuara kada imba itu pas berjalan taranjah apakah lalu mulutnya ini tanpa sadar pasti membaca astagfirullah dari dalam dari dalam tak keluar, disadarinya kadang refleks keluar dengan sendirinya diulah-ulah tak ada juga, jangan diulah-ulah siapa nangkot astagfirullah ada itu hasil berjuang. Apabila 2 tadi didapat, maka dibuka oleh Allah zikir akal. Mata ikam, panca indera ikam, pengraba, pengrasa, pencium, pendengar, penglihat, pengecap. Apa aja yang masuk ke situ, hati ikam langsung ingat lawan Allah. Karena kalau diulah-ulah, memang kayak itu kejadiannya. Contoh orang yang duduk di zikir akal, melihat lampu langsung melihat terang. Melihat lampu langsung melihat terang. Nah itu contohnya. Itu jika tabakur apabila orang sudah duduk di zikir lisan dan zikir qalbi. Zikir lisan ini berburu dulu. Ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berburu hurufnya kayak apa, panjang handapnya kayak apa, hantakannya kayak apa. Imbas sudah zikir akal dibuka. Jadi ini matanya ini ada data di lagi lawan alam dunia nih. Walaupun nami itihinya ini TV, walaupun nami didengarakannya ini musik, walaupun nami diciumnya ini macam-macam bau, hatinya langsung ingat lawan Allah. Kenapa? Dia sudah melewati zikir lisan dan zikir qalbi. Dua-duanya hidup mengurang syahidan wa batin. Imbah yang ketiga diberi oleh Allah, maka Allah pulang memberi. Dan Allah membuka dengan zikir sir.
Tuhan pulang memang dari mana? Dimukakan Tuhan, zikir sir dimukakan Tuhan, zikir sir nah ada di awaknya ataupun di alam semesta. Ada salah memberi ilmu macam-macam ini, ada salah menuntut ilmu apa nih bacanya asal bermodal dua-duanya jujur. Pandangar angin berzikir, dengar tumbuh-tumbuhan berzikir. Makanya pernah ditanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu apabila umurnya habis, apakah mereka itu dicabut oleh malaikat Azrail? Oleh ujar sahabat. Ujar Rasulullah apa? Ada binatang dan tumbuh-tumbuhan mereka itu apabila mati berarti habis zikir. Dari manusia dijatuh malaikat. Yang kenapa tuh? Yang ada bangkang, tanaman itu ada bangkang, binatang ada bangkang. Jadi apabila minyak ada kawal lagi berzikir, berarti habis umurnya habis. Itu orang tuh. Jadi orang zikir dibuka oleh Allah apabila dua dari depan, dua dari WC, diberi ulang zikir tafakur dan dibukakan oleh Allah zikir sir. Apa ajanya, talingannya kah, matanya kah, hidungnya kah, pengecapnya kah, parabanya kah, zikir sir terus. Apakah itu? Apakah dibukakan Tuhan untuk matanya nitihe pohon, melihatnya, talinganya mendengar, matanya nitihe pohon, talinganya mendengar, pohon itu diranting-ranting di daun-daun itu berzikir. Selama diranting dan daun itu berzikir, selama itu juga daun-daun itu kada gugur, kada patah. Apabila sudah habis zikirnya, berarti habis juga umur, patah ke daunnya, gugur ke daunnya. Itu orang yang dibalik sudah, tapi dua dulu modal lah, dua modal zikir lisan lawan zikir qalbi dulu. Dua-duanya berburu dan kada berburu. Lalu dibukakan oleh Allah akan jadi sebutan-sebutan rahasia dari dirinya, dari pengerasanya, dari pengecapnya, dari pendengarnya, dari apanya, misalnya ada sampai ingat, sampai ingat. Ya Tuhan membuka sampai napasnya seorang ingin mendengar, napasnya berzikir kan? Sampai di awaknya dia mendengar alam dunia, angin, tanah, penyikiran sampai yang di awaknya juga itu napasnya sampai napasnya tidak arahkannya berzikir. Ada suara mungkin kalau mendengar napas orang berzikir, yang tahu napas kita turun naik aja yang kita buka. Nang kalimat apabila sudah ikan wujud nang dua tadi, maka Allah membukakan daripada zikir akal dan dibukakan pulang akan zikir sir dan dibukakan pulang oleh Allah akan zikir ainul maskur. Nah kalimat ini jadi mulai zikir akal, zikir sir, zikir ainul maskur, tiga-tiganya ini kadang lagi bahuruf dan kadang lagi bahuruf dan pesuara kadang lagi penulang nang bersuara itu nang berdua tadi jadinya nang lagi betitian aja
suara luar la ilaha illallah Allah 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 atau baca Qur'annya, dan di dalam hatinya kayak tujuan pikir kolbi dua-duanya yang nambah ke suara tak lagi duduk di dua nita di dua itu suaranya pakainya suara hati dan suara yang ada di pancain. Apabila sudah bujur pulang nang dua tadi Allah pulang membuka akan kurang nang duduk di jikir akan mokom ainul maskur. Ainul maskur ini kayaknya ini ada berjikir lagi nana kada ada lagi nang la ilaha illallah kada ada ainul maskur itu kan kayak ini apa nanti lihatnya, apa nanti dengarnya, apa nanti rasanya, apa nanti diciumnya, apa nanti rabanya. Ingat lawan ainul maskur. Ainul maskur itu, nah ini amun orang belajar tauhid, nambaran ainul maskur itu adalah sifat mana, sifat mana. Sifat mana di situ? Ainul maskur, benda maskur itu benda yang dikira, yang dikirakan. Madkur itu isim maf'ul, zakira yadkaru, zakira yadkaru zakarun wa zakirun wa madkurun. Nah isim maf'ul madkurun artinya benda atau sesuatu yang dikirakan atau yang disebutkan. Ainul maskur ini artinya benda yang dikirakan. Apabila sudah wujud nang dua diberi oleh Allah hingga akan jikir akal, ditabari pulang oleh Allah hingga akan jikir dibari pulang hingga martabat nang kalimat akan jikir ainul maskur. Jadi nang tiga ini tadi tiganya jikir akal, jikir sir, zikir ainul maskur. Nang tiga ini kada ada penghuruf lagi, kada ada bacaan lagi, kada nak lain kan lagi. Sekadar main mata aja kita main baca indra. Kalau sudah dibuka oleh Allah akan ainul maskur, orang ini kayak aja banyak melihat benda. Contoh benda itu inya langsung ingat, matanya melihat benda, hatinya ingat akan kejadian si benda. Itu kan kadang orang berpikir, oh benda ini terbuat dari ini asalnya. Kadang kayak itu lagi orang langsung nang samar kalihat jelas kalihat. Ada serang 1 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 sama dengan 4, ada data itu lagi. Sekali tirik, sekali lihat, sekali dengar, sekali mencium bau, sekali mengancam, sekali meraba, langsung ingat akan ainul maskur. Ainul maskur orang ada serangan belajar. Ainul maskur itu apa? Itulah ini Allah yang membuka. Ainul maskur contoh tadi, pokoknya nanti orang yang sudah duduk di makom ainul maskur. Jangan ada lagi nang la ilaha illallah itu lagi menjadi menurut sepenja de nama lihat ya pohon. Pohonnya dalam hatinya langsung ingat pohon itu adalah ciptaan Allah. Itu kalau jika kalau tadi itu makanya berguru di situ dulu. Ini sekadar mengisahkan orang duduk di martabat ini kayak ini, orang duduk di martabat kayak ini, orang duduk di martabat ini kayak ini. Sampai di ainul maskur, orang di ainul maskur. Contohnya dia medhi pihak itu pihak lah ya.
hatinya ini langsung ingat lawan nang itu, nang dituju. Dituju ini pihak ini ngarannya Ainul Maskur, benda nang dikirakan, benda nang dituju, benda nang disebut. Matanya mengikuti benda pihak, hatinya langsung ingat pihak ini asalnya dari Ainul Maskur ngarannya kan. Ngertinya ini katanya serangan dinyatakan kayak seorang kan apa ingat kata langsung aja perangkat orang itu Maskur. Jadi nanti dirinya pihak, tapi di dalam hatinya langsung ingat bahwasanya di pihak itu adalah sifat ma'ani. Artinya tajalli dari sifat ma'ani itu tidak lain adalah dari sifat ayat. Ini orang yang sudah kayak itu kan disang belajaran lagi enggak? Tapi seorang ada yang sama kayak gitu. Lihat yang dari matanya hatinya langsung ingat lawan Ainul Maskur ini yang arahnya itu sifat ma'ani kodrat dari muaya sama keseluruhan ini terjadi kepada sifat ayat itu terjadi kepada nur Nabi. Terjadi daripada sifat ayat adalah kepada nur Nabi. Nah, nur Nabi mengikuti pohon matanya, mengikuti matanya tadi, mengikuti pihak hatinya langsung ingat orang nanti ada serangan berpikir ini itu Ainul Maskur, pihaknya yang dipandangnya, hatinya ingat lawan Nabi dan hatinya pulang ingat lawan Allah. Kenapa? Sifat ma'ani itu sebenarnya tiada ada sebenarnya. Sifat ma'ani itu sebenarnya tiada. Karena ada sifat ma'ani lalu ditambahkan lawan sifat maknawiyah. Jangan yang ada maknawiyah, sifat ma'ani ada. Jika ini plafon rumah atau dinding rumah, apabila dinding rumah ada, muntihamnya ada. Sia-sia rapat. Sifat ma'ani itu bahajat kepada sifat maknawiyah. Contoh, ini orang yang duduk di situ, kita sepada mendengarkan aja. Allah bersifat kudrat, berletak ma'aninya, maknawiyahnya Allah bersifat qadirun. Ma'aninya Allah bersifat iradat, maknawiyahnya Allah bersifat muridun. Kodrat kadada jikalau tiada muridun. Iradat tiada kecuali ada murid. Kodrat kadada apabila qadirun kadada. Jadi kayaknya ini kisah orang duduk di situ. Orang duduk di situ sampai kepada maqam Ainul Maskur, matanya nih contoh tadi mediti ya, mata mediti hatinya langsung ingat lawan orang. Ada sampai seorang rumus dia salah juga. Kenapa? Realnya ada kanak dari awal. Ainul Maskur, benda yang disebut, benda yang dimaksud, benda yang dituju, itu marahnya sifat maknawi, ma'ani. Sifat ma'ani kada kawa berdiri dengan sendirinya kecuali ada sifat maknawi. Sifat ma'ani bahajat kepada sifat maknawiyah. Artinya
orang yang sudah bujur zikir lisan dan zikir qalbi dibuka oleh Allah makam dan kalimat, yaitu makam zikir ainul mazkur. Seluruh panca indranya melihat alam semesta, panca indranya bersentuhan lawan alam, matanya melihat, telingannya mendengar musik, umpama matanya melihat pohon, itu hidungnya mencium bau macam-macam, bau harum macam-macam. Pengecapnya pulang, nah masuk ke muntung, ada yang manis, ada yang masin, ada yang masam, ada yang kalat, macam-macam tak. Itu tangannya pulang, berapa, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang lama, ada yang panas, ada yang dingin. Kesemuanya itu bagi orang yang sudah dibukakan ainul mazkur, mereka apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirabanya, apa yang diciumnya, apa yang dipengecapnya, ada lain dari nurna. Dan selain pada nur nabi, ini ingat lawan Allah. Jadinya matanya meti pohon atau dinding, jadinya itu meti pohon atau tongkat tadi. Artinya metinya karena sudah menduduki dua kedudukan itu, matanya ini ada meti ya lagi. Kepada ainul mazkur, apa yang dimaksud? Matanya memandang ke Tiang itu dikatakan ainul mazkur, pandangan dituju oleh mata pandangan, lalu hatinya ingat langsung timbul, kan diulah-ulah timbul di dalam hatinya ini dua sifat langsung, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Maitinya dua tiang ingat lawan nurna. Jadi pandangnya itu bukan tiang, mata kepala meti tiang, hatinya ingat lawan nabi. Dan ingat ada putus sampai di situ. Nur nabi ininya kada kawan juga apa apabila kada dajat Allah. Jadi nanti pandangnya matanya meti tiang, hatinya ingat lawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana mata kita ada mata kiri, ada mata kanan. Nah, salah berdua Allah Muhammad. Ini pandangannya itu lawan Allah dan Nabi itu kada lupa apabila makom ainul mazkur. Nah, jadi nak uyuh itu nang dua tadi aja, tiga lisan dan tiga qol. Ini nak uyuh dulu, tiga qalbi, tiga lisan la ilaha illallah. Bukan ngaji tiga lisan nang la ilaha illallah aja, bang ada Al-Quran dibaca, sembahyang digawe-nya ada, berzikir aja bayang kada arai, salah kaji ilmu nanti. Kalau mengaji itu, ayolah baca Quran sehari sejus, pegawai pulang. Kan pegawai, Arab jadi pegawai, bah nyawa bisa hidup di dunia, makan, minum, banyak dibayar, pegawai. Cuman angka kayak itu tadi, gawian dunia ini ada menghalang nih. Nah menghalang ini maksudnya kayak apa? Gara-gara dunia ikam sampai sembahyang ada lagi. Gara-gara dunia sembahyang wajib ampe. Gara-gara harga dunia itu dipungulinya tetap. Pungulinya ikam deh banyak dapat dunia, banyak dapat ya tertinggal jauh. Kada tertinggal habis jauh. Kada ikam nama habisakan, nang lain nama habisa. Ikam pada semanang ada, ikam bisa banyak. Bani atau padik si bani ikam kada ikam menghabiskan karakawa memakan tikus nama gania, kada tikus nama gania kan yang kalau tak yang lain tempat jo nah ikam harga itu deh. Sampai-sampai ikam menghargai nang dunia ini sembahyang kada lagi, nang wajib kada tagawi lagi, sembahyang sunat kada tagawi lagi, baca yasin ampe, apalagi Al-Quran. Itu hasilnya tak? Hasil
Apabila ikan jikir muncul tadi, dua-duanya, jika lisan bujur, jika qalbi bujur dua-duanya. Jadi ngaran jikir lisan dan jikir qalbi ini kayaknya sambil berzikir Al-Quran dibaca yang dua, kadanya nang jikir aja ada itu. Tapi nang modal pertama dulu belajar dulu baca huruf apa, ini huruf apa, alif kah, hamzah kah, itu modal dasar. Ini hamzah. Nah, luput tentang hamzah dan alif itu ada beda. Kalau hamzah, kalau dibaca tandanya itu lukutu, intaluku. Atau kalau alif, tulpat badi diri dan kada dibaca. Jadi apabila nyoba jikir lai, nah lai. Apabila nyoba jikir lai, nah berarti menghidupakan nama tinggalnya. Itu huruf alif ada hamzah, kita membaca lai, nah hanya bujur guru dulu kan diberikan darah tuh cari lampu dulu supaya jangan teranjaran. Apabila sudah muncul dari Tuhan yang membukakan bisa jikir akalnya ini hidup harus ada mau baca akalnya itu apa aja yang didengarnya langsung ingat lawan Allahnya. Mendengar musik, sampaikan suaranya, simpanduan suaranya langsung ingat Allah nama menciptaan suara aja bagus apalagi Allahnya langsung orang. Kenapa? Karena orang luar dalam sudah hidup dibuka pulang digeser sampai saat ini ada lagi yang dilihatnya, ada lagi yang didengarnya. Padahal harinya hujan gerimis apa aja macam angin kadang-kadang yang punya angin hujan kadang-kadang ada pulang hujan ini kelihatan bandanya iya ada malah dua hujan ada melihat mandirinya apa share aja kan bukannya orang itu mencari karamat Tuhan yang membal lalu akhirnya ada hujan lagi orang hujan ada hujan orang kurang hujan bajunya mau hujan hujannya ada lagi baju hujannya lalu ada babasan cuma kayak itu dulunya kayak itu dahulu karena orang nyamannya aja ini kadang mau bang usaha dulu berjuang banyak aja tuh lagi halus nah tinggal penduduk aja penduduk aja itu tamara tahun dulu penduduk akhirnya apabila ini kurang nambah duduk di makam jikir di sini kayak jikir tadi dan tambah sekali kurang nang jikir itu dengan hati itu qaumun tasabaqu anwaruhum al-qarahum wa qaumun tasabaqu al-qarahum anwaruhum suatu kaum mendahului segala nur mereka akan segala jikir mereka maka mereka itulah segala orang nang ahli jajab dan ahli inayah nang amat besar nang memandang mereka sebelum tiap-tiap sesuatu wujud Tuhannya. Ya, tadi kisahnya sudah berdahulu, sudah berdahulu kisahnya. Terangannya berdahulu. Nah, orang jajabnya orang jikir qalbi, jajabnya orang jikir lisan. Ini orang jikir lisannya, tapi bujur sudah ke guru Al-Qur'annya, bujur huruf-hurufnya. Guru jikir, guru talqin jikir, bujur juga. Guru keduanya dinyatakan gurunya bujur. Ada lagi mana gurunya kan bunyi jikir, guru Al-Quran ada lagi mana huruf. Kalau diajari akan jikir talqin. Lalu jadi guru jikirnya talqin karena sehari membaca jikir ini 500 guru selain pada baca Quran baca ini nah jikirnya si guru sesuai dengan kayak Quran
Nah aku ajarin, ada bukan ngaran orang mengajari, jangan menyalahi bacaan dari bacaan kurang nama aja. Itu kalau tak mau lah bacaan seanak nyawa, ada mau. Contoh ikan duduk di haluan, kurang jokong di haluan tuh duduk. Nama magang paranan tuh nang di haluan kan diberi tenda. Apa ya? Berita, jadi mau umpat deh. Jadi nama atur nang dibalas menangkap di muka itu pakai nggak ada karena menang di belakang ayo sampai ya. Itu kalau ceritanya. Nah, kenapa jadi berburu disuruh? Karena jalur orang itu nang kita ambil dan jalur itu tadi jangan kita menyalahi jalur orang itu. Contoh, kita dipikir orang jikirnya kayaknya, tapi kita talkin ambil dulu. Guru jikir talkin ini kan kada hakon kan bari talkin. Apabila huruf-hurufnya belum pasti dia guru talkin. Aku nak mendengar mangkem jikir kayak apa? La ilaha illallah sekali. Jadi dia si guru kayaknya jalan. Di kampung ikam adalah orang belajar Al-Quran. Nah belajar Al-Quran itu orang dasar berilmu, dasar berguru juga yang baca Quran. Ada nama keturunan orang baca Quran itu ada dasar guru. Mau ada jadi si guru cari dulu neta belajar dulu ikam situ belajar Al-Quran dulu lah. Hendak si guru ni mengaku ikam salah, alih jo. Penjelasan sana saja guru, si guru ini hanya sekali aja mendengarnya membaca sudah ketahuan sih, atau si guru. Nah, orang dulu kan setengah tahun orang. Apabila bujur sudah, ini orang sudah bujur, jikir lisan lalu diberi jajab pada jikir lisan. Jadi jajab itu kan terbagi 5 pelan, jajab jikir lisan, jajab jikir qalbi, jajab jikir akal, jajab jikir sir, jajab jikir ainul maskur. Contoh orang jikir lisan jajabnya kan ini sudah bujur kalau sudah 5 tahun sudah mengamalkan jikir nanti jikir nang diberi siku diberi si guru dan sesuai dengan bacaan si guru. Contoh di si guru ini kan berarti si guru ini menghafal mental jikir berarti ini sudah lawas belajar membaca huruf itu aja tak. Amunnya ada si guru ini tahu nyaman suruh orang baca Bismillahirrahmanirrahim aja kan di sini aja naik baca bang aku bujur-bujur kan baca Bismillah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim dan lebih kamu dulu kamu adalah orang belajar Quran kan Bismillahirrahmanirrahim baca ini bisa anak saya menyambat haknya ada Rahman Rahimnya ada mimnya luput kamu cari guru itu cari guru Quran si guru yang apabila muncul sudah gurunya atau belakang memberi ijazah jikir tahu terkena illallah si guru ulangi kami si guru bilang anak-anaknya mau berpikir salah si guru maulah itu berhadapan nyawa baca Quran berhadapan ke depan belajar huruf berhadapan ke depan kayak itu dong berpikir di mana di si guru di si guru dulu di curung guru udah seorang baca jikir nabi sebat aja jikir lisan kalimatnya la ilaha illallah si guru sekarang kan saya pernah bacanya aku nak mendengar di sini cai la ilaha illallah dan di sini kadang kalau amun jikir maka itu di sini tak pakai aja orang baruhan
Apa kaya? Nabi mo na ikaw na ako nagpituhan, sila na kayo jikir, kena ada ho. Ano jadi dari guru Quran aja lo, tujuh bab mengaji Quran. Lawas. Betul tahunnya baca Qurannya lawan huruf-hurufnya 5 tahun. Dikarenakan suara hendak menuju hadrat Allah datangnya kepada guru zikir, guru talqin uji coba pulang, tadi kan gagal sudah 5 tahun gagal 5 tahun mengaji datang pulangnya, uji coba pulang. Ya si guru la ilaha illallah aja terus banyak bacanya, baca la ilaha illallah, kata mending sedikit di guru. Nah, ilatnya berbuyang. Ada hawan orang berbuyang. La ilaha illallah. Ada suara kayak ini. La. Ilatnya. Ilatnya apa begebek kah? Ada yang menuju guru, kamanding sedikit lah. Makanya jadi si guru. Jika melatihan sopan nanti kan dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehari 100 di situ latihan sholat ngaji dulu. Dan 2 tahun datangnya pulang. 2 tahun mati. Mau bujurin itu aja. Bahaya apa? Karena jalurnya itu dari si guru zikir tadi. Dan kita kan tidak boleh mau ubah bacaan si guru tadi kan mentarkin zikir itu kayak ini. Kita banyak ada menyalahi, berarti kita menyalah. Apabila menyalahi jangan harap mau sam. Mereka kendaraan toh. Seaslinya lawan kendaraannya modif pas rajia karena ada. Karena rajia namun modif ini karena ya. Bahinya menambahi apa? Padahal bagus kalau tak modif itu namun modifikasi tapi pada waktu rajia kan. Kenapa? Karena akutnya asingnya ringan. Karena ada dia, artinya ada lulus. Orang jajak pada zikir lisan apabila sudah lulus dan jujur saja dari si guru zikirnya, nah jadi si guru pada la ilaha illallah lagi si guru. Nah apa si guru? Nyari di si guru. Mencari sidin teman. Ada juga nyari zikir, luput jadi guru nyarinya aja ya. Anakan huruf ada kan? Ada juga. Kali nasi guru itu mata. Anak juga mata sudah kebiasaan sidin. Mata sidin mata juga sudah kebiasaan. Kalau sidin melihat mandang arah jalan mas, walaupun sidin itu duduk sambil apakah sambil duduk apakah kau aja terjadi mendangan seorang salah seorang mentok. Kenapa? Karena sudah gawian sidin sudah melewati gawian kayak sudah lewat sidin sudah nomor berpuluh-puluh tahun itu seorang hanya ada di situ. Contoh orang jajak dizikir bisa. Apabila sudah ingin bujur tadi sesuai dua si gurunya zikirnya sampai ini menambahi kada memanjangi kada mengurupi kada apa kada sesuai si guru dan pulang dapat wejangan di sini gaji kamu 200 yang sehari, nah ini 200 sehari. Jajaknya kenapa ya Pak? Jajaknya tuh kada lawas. Nah orang jajak ini ada lawas nambah lawasan zikir bawa orang tukang jajaknya kan. Ya, nyaman benar, nyaman, nyamanan. Saking nyamannya kalian lagi makan. Nikmat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hakon kayak itunya pada bakau, pada dulu di tanah. Kenyamanan sudah, kenyaman. Buktinya ini jajan, ya kenyamanan. Kadang kayak orang biasa lagi. Orang biasa duduk kayak ini duduk sarwan makanan apa ini pada banda adanya kadang duduk sarwan makan kulit. Ada nang kayak orang kan batik jajab sudah tentang
jajab pada jikir sekali berzikir itu ya nah kadang-kadang itu makan la ilaha illallah la ilaha kenyaman. Nah itu ciri kurang jikir lisan, jajabnya pada jikir lisan, kenyamanan itu lah. Apabila nya jikir lisan nikmat sampai bertahun lagi itu bang la ilaha illallah tapi sambil berzikir nih huruf-hurufnya tetap dijaganya. Kenapa? Inya sebelum inya kalau dapat jajab nih inya malatih bujur tadi tina sebagaimana jikir si guru malayang pada bacaannya, hurufnya pada malayang, pikirannya pada malayang. Hanya diberi jajab mandi ke tahun 2 dulu ngamalkan aku si guru sambil berapa jam la ilaha illallah itu teman-teman berapa jam nanti lalu bacaannya miring-miring anginnya kadang-kadang mau itu boleh. Hanya orang berzikir itu orang nambah jikir talqin jikir ngambil jikir talqin jikir itu kan syaratnya dulunya dari jikir lisannya lawan si guru Quran. Imba itu sudah muncul huruf-huruf di Al-Quran hanya mengambil jikir talqin. Mengambil jikir talqin ini pun pulang diuji oleh si guru talqin. Diuji jadi dibaca si gurunya kan sekali kan baca memang jikir di situ. Betul. Dia rasa sidin belum muncul dalam kananya mana? Nyawa baca Quran kalau bukan di sini gini aja kamu latihan baca la ilaha illallah jadi baca sorangan aja latihan sorangan. Setahun itu latihan dulu. Kayak bacanya guru jangan kayaknya kan jadi bacanya lamnya jangan bergatal. Apabila huruf lam jangan bergatal, huruf hanya berbuyat. Kalau nang jikir kamu sendiri orang tahu kan tak apa aja. Wajib makannya sudah. Lalu mengamalkan jikir nang diberi si guru sama deh jikirnya. Jadi si guru ini dirasa-rasanya sambil membaca itu dicapai awaknya. Kan si guru itu karena melatih guru talqin itu pada sambaran malah kan melatih pada asal mah kayaknya belajar Al-Quran kasih gurunya mendengarkan kho jadi guru ini mah ha jadi guru titik itu titik ada titik kho bukan ha itu guru talqin mah dalam sidin huruf lam ini andakannya di ujung sini diletakkan di 3 gigi geraham supaya andak di situ kancang di sini la jangan buyang lagi tuh la jangan buyang sakancang itu pak membaca panjang kali panjangnya jadi rasa-rasa sambil itu apabila sudah mengambil jikir sudah mengambil talqin jikir ini kan itu sholatnya jadi si guru itu melatih membalik latihan sedih apabila sudah dinyatakan lulus enggak menjadi sedikit setahun berjikir dulu soalan lah ini soalan ada cocok dengan sini duduk di jikir cari kemana pun ada padatnya kalau orang apa jikir guru aja supaya jikir bujur di sini jikir kami bujur aja sudah apabila orang baruhan aja mampu bujur ya jikir menuju hadirat Allah menangkas nambah makanan jadi jadi sih bro. Nah lalu nang bujur tadi ini nang bujur lalu kita sudah bujur lalu si gurunya mendengar baca jikir di sini jikir sini mendengarkan sini merasa sini mendengarkan seorang bajingan itu sambil merasa perasaan ampun sidin dua ampun nyawa nih kan baca jikir sini sini itu merasa jona lah nambah baca itu ada rasa sini dua ampun sini apabila punya kurang dan mencari kurang pilihan
Orang koi ya. Nyari ini bikin lagi di situ. Nyari ini titik. Selain pada nyari bikin di sini. Dihinyik laknya. La pikir dihinyik. La sebelumnya harapan. Hampir pas. Karena sudah pas. Pada waktulah jamai dada ikan baku bergerak pada jantung kamu. Apabila dada ikan bergerak berarti laknya lapas. Apabila dada ikan kada bergerak tapi di dalamnya ada buyang-buyang itu langkana. Apabila pulang huruf hak ikan baca, nah itu dada baboy bergerak dada. Artinya kada sembarang. Mana? Makanya kenapa jadi sampai dibukakan oleh Allah zikir tafakur, zikir akal, zikir sir, zikir ainul maskur. Kenapa? Ini ada sembarangan dari awal, ada sembarang. Kuyo menjaga harakat huruf-hurufnya, baris-barisnya, panjangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jauh bulunya ke 100 hari. La ilaha illallah. Paling mendengar suaranya A dan suaranya sesuai arahan sibu pada mau arahan seorang. Makanya harus ukur jeruk. Makanya itulah karena ujungnya panah lawan sibu. Soal ada sama. Makanya buku belajar bahasa berzikir itu hadapan kalau orang ngambil zikir tauhid. La ilaha illallah. Seorangnya jangan ngumpatin, jangan hafalkan dulu kayak apa sih dari membaca jin. Ulangi sih. Hanya seorang mengatakan lo kayak apa dari membaca. Ngelokok dan lain lagi kita tahun gaji kan tahun dulu. La Allah. Orang zikir kan apabila kucu sudah tadi zikirnya tuh pasti sama kayak zikir sebelum. Ini zikir gurunya tuh, jadi gurunya kayak ini. Ibarat obat tuh dosis sekian. Lamnya nangka ini apa nangka ini? Si murid tuh bila sudah banyak naik lu si guru 100 tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lalu dibagi oleh Allah nikmat jajab zikir lisan. Apabila sudah ini berzikir lisan, seorang mengamalkan talqin zikir ngambil kalau si gurunya yang sudah bu sampai nasi makanan ada beli lagi ada beli nyamannya kayak gitu la ilaha illallah itu jangan nyamannya goreng ada yang mau ini goreng setemat namun itu pulang la ilaha illallah atau sambil goreng la ilaha illallah sakit gak nyaman atau hanya jajab sudah jajab pada zikir selain pada zikir lisan ada dalam nyamannya bagi orang yang duduk di zikir lisan. Apabila dua jana zikir lisan dan zikir qalbi sisanya diberi itu yang duanya jangan berjuang zikir lisan berjuang hurufnya gurunya pulang guru Quran guru talqin dua tuh gurunya gurunya yang kedua zikir qalbi pulang dalam hati nampak zikir gurunya dua ada gurunya baca ini kada guru kan ingat apa-apa mau kada ingat dua ngaran ini kan membahas ada tuh gurunya zikir qalbi itu tuh kita si guru orang yang pengarasan umpama diberikan angkanya baca zikir ya latih ini sih atau baca la ilaha illallah ya latih ini sih dalam hati kan ya latih tapi jadi guru ada itu loh
Baca kami relatif dulu. Jalan. Orang jikir kolbi ini berarti lulus di jikir maulah jikir kolbi diterima jikir lisan belum belum lulus luput misalkan baca orang ya relatif ya peptinya dalam hati lulus dan umpama lulus juga tidak di seluruh karena ini naik jikir lisan jikir kolbi tidak baik jadi seluruh apa alasannya karena cocoknya baca relatif ini seluruh baca di seluruh itu relatif dulu relatif nah yang guru luput pulang maka sudah lulus jikir lisan nanti bujur baca ya relatif tok di seluruh tok nekap lah itu ada banyak ya relatif teman si guru itu kata intinya sesak sekong ada sama ide sidin karakter orang itu pun apabila jikir lisan sudah modalnya dua aja jikir lisan dan jikir qalbi. Jikir qalbi itu jakanya kendaraan bah jikir lisan itu hitungannya kendaraan sedemikian. Jikir qalbi itu kedudukannya kakinya biar nyawa kendaraan ada pun kakinya kada mau akinya ada kendaraannya belum ada kamana dilupakan ada pakai hijau dua apabila ada dua-duanya itu ngarannya kendaraan lengkap sudah apabila sudah kendaraan lengkap zahir batinnya ada lalu ditunggangi kawan dijalankan ya memandang alam berjalan sudah tak memandang alam memandang langit jalan sudah asal zahiran berisi batinan baik jika benar di luarnya bujur di dalam hati hanya kau jalan amun yang ada seperti karena kau jalan cukup nenek kisah orang hidup di badan mudah-mudahan berkat dosa kita Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan dosa ibu bapak kita mudah-mudahan Allah mengampunkan hajat yang berat dan undang lagi Allah Ta'ala mengampunkan hajat kita dunia akhirat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ya karena lagi itu iman mati pun bersama dan mudah-mudahan kita akan umroh sallallahu alaihi wasallam jalan terbedasan Allah dan Nabi Fatihah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma qana bidina Allahumma naqalna min dika wa man amana bi mashshika min amali rabbana atina salam la qaratu min adna Allahumma shalli ala wa ala rasulina subhana rabbika rabbil alamin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله